Halo teman-teman, ada 3 hal yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia dan kita akan membahasnya di dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. 3 hal ini saya singkat dengan PKK. Apa itu PKK? PKK adalah perubahan kerapuhan manusia dan kehadiran Allah. Bumi yang kita tinggali senantiasa mengalami yang namanya pergerakan dan pergerakan menghasilkan perubahan. Namun banyak dari kita tidak siap dengan yang namanya perubahan atau tidak bisa menerima perubahan. Di sana terjadi yang namanya kerapuhan ataupun kerentanan manusia. Manusia mudah sekali menjadi kecewa, mudah tersakiti, ataupun mudah patah semangat dan tidak lagi percaya dengan Tuhan. Untuk itu, pada perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak kita masuk ke dalam pertemuan yang pertama yang diberi judul Kasih Allah Menggerakkan Evangelisasi Diri. Kita akan belajar melalui Nabi Yunus. Mungkin saja selama ini kita mengenal Nabi Yunus adalah seorang nabi yang hebat, nabi yang di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, namun ia tidak mati. Nabi yang sekali khotbah mempertobatkan satu kota Niniwe. Namun di balik kehebatan Nabi Yunus pun menyimpan kerapuhan di dalam dirinya. Dan ini kisah sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Mungkin saja kita terlihat hebat di mata orang lain. Kita aktivis pelayanan, kita sudah melayani di mana-mana atau di dalam pekerjaan, kita juga karir kita sukses. Namun di balik kehebatan yang dilihat oleh orang, mungkin saja kita menyimpan kerapuhan di dalam diri kita. Kita mau belajar melalui Nabi Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 bagaimana Nabi Yunus berproses, bergumul dengan situasi, dengan kejadian-kejadian yang Nabi Yunus hadapi pada saat itu. Sekilas tentang Nabi Yunus hidup di abad 8 sebelum Masehi. Ia bangsa Israel dan disebut-sebut sebagai nabi kecil dalam perjanjian lama. Dalam kisah ini, Nabi Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota Asyur dan saat itu menjadi musuh bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita akan belajar melalui kerapuhan Yunus. Kerapuhan Yunus yang pertama, Yunus menghindari atau menolak panggilan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan Allah datang kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah, kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Bangunlah, pergilah, berserulah, merupakan format kenabian. Nabi Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Namun apa yang terjadi? Nabi Yunus menolak panggilan Allah, Nabi Yunus menghindari bahkan menjauh dari panggilan Tuhan Allah. Bukannya pergi ke Niniwe, ia pergi ke Tarsis. Di sini kita dapat merenungkan, kita dapat melihat alasan apa yang menyebabkan Nabi Yunus menolak panggilan Tuhan Allah. Memang tidak disebutkan secara pasti dalam kisah ini mengapa Nabi Yunus menolak. Mungkin saja Nabi Yunus berpikiran kehendak Allah, perintah Tuhan Allah sangat tidak masuk akal, sangat konyol, karena ketika ia pergi ke Niniwe, mungkin saja ia akan dimusuhi oleh banyak orang. Ia akan dibully, ia akan dikucilkan. Di sana Nabi Yunus berpikir akan terjadi yang namanya ketidakpastian, ketidaknyamanan, ataupun juga ketakutan dan kecemasan di dalam diri Nabi Yunus. Untuk itu Nabi Yunus pun melakukan apa yang menjadi pikirannya sendiri. Ia pergi menjauh, menghindar dari panggilan Tuhan. Ia pergi ke Tarsis. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sampai tahap ini kita dapat melihat perubahan-perubahan apa yang mungkin saja terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita yang membuat kita menjauh dari panggilan Tuhan Allah. Kita mungkin saja berpikir bahwa perubahan ini, kehendak Tuhan ini sangat tidak masuk akal, sangat konyol, membuat kita khawatir, membuat kita takut, cemas, atau bahkan membuat kita kecewa dan patah semangat. Bila teman-teman tertarik untuk men-sharingkannya, dapat menulisnya di kolom komentar. Kita lanjutkan kisah Yunus. Setelah Yunus memutuskan pergi ke Tarsis, di sana ia menumpang pada sebuah kapal
Dan pada saat itu Tuhan Allah menurunkan angin ribut. Menurunkan angin ribut pun dapat bermakna dua. Yang pertama, secara harafiah, mungkin saja Allah sungguh menurunkan angin ribut agar terjadi pertobatan bagi diri Yunus. Namun hal yang kedua dapat bermakna bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Allah berkuasa atas langit, daratan, dan lautan. Di sana setelah angin ribut turun, ombak pun besar menghantam kapal mereka dan kapal mereka hampir hancur. Awak kapal mulai ketakutan. Awak kapal mulai berteriak-teriak kepada Allah mereka masing-masing sambil membuang muatan-muatan yang ada di kapal. Dan sungguh ironis, Nabi Yunus dikatakan turun ke bagian bawah kapal lalu tertidur dengan nyenyak. Inilah kerapuan Yunus yang kedua. Yunus bersembunyi terhadap situasi yang terjadi, terhadap perubahan yang terjadi. Ketika Yunus bersembunyi, Yunus menjadikan dirinya tidak lagi peduli dengan situasi yang terjadi, tidak lagi peduli dengan keselamatan dirinya dan juga keselamatan orang banyak. Mungkin ini juga yang terjadi dengan diri kita. Ketika kita menjauhi panggilan Tuhan Allah, ketika kita justru bersembunyi di balik situasi yang terjadi, di balik perubahan-perubahan yang kita hadapi, kita menjadi pribadi yang cuek, pribadi yang tidak lagi peduli dengan diri sendiri, dengan keluarga, atau juga dengan orang banyak. Selanjutnya dikisahkan para awak kapal memutuskan untuk membuang undi untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab semua ini terjadi. Dan undi pun jatuh kepada Yunus. Akhirnya mereka bertanya kepada Yunus. Yunus pun memberi jawaban, "Aku seorang Ibrani yang takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang menciptakan daratan dan lautan." Para awak kapal semakin ketakutan ketika mengetahui siapa diri Yunus. Dan selanjutnya Yunus pun berkata, "Yang menjadi penyebab semuanya ini adalah diriku, dan campakkanlah diriku ke laut agar angin ribut reda." Dan awak kapal pun tidak langsung membuang Yunus pada saat itu. Mereka berusaha untuk mendayung sekuat tenaga kembali ke daratan. Ini menandakan bahwa awak kapal begitu mementingkan keselamatan para awak kapal dan penumpang yang ada pada saat itu. Namun sayangnya usaha ini gagal. Akhirnya mereka pun meminta tolong kepada Allahnya Yunus dan membuang Yunus ke laut. Seketika angin pun reda, ombak pun reda, dan atas penentuan Tuhan Allah, ikan besar datang menelan Yunus. Yunus pun masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dikisahkan selanjutnya di dalam perut ikan, di dalam kegelapan yang paling gelap, Yunus bergumul, Yunus berproses, Yunus mencari Tuhan Allah. Dan akhirnya Yunus menemukan, Yunus dapat melihat Tuhan Allah, Yunus dapat merasakan kehadiran Tuhan Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan bagi dirinya dan bagi orang banyak. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus yang baru saja kita dengar? Bahwa perubahan seringkali kita tidak dapat menerimanya. Perubahan seringkali kita berpikir bahwa ini sangat konyol, sangat tidak masuk akal, yang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan cemas. Kita menjadi rapuh dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun kita mau belajar dari Nabi Yunus. Di balik setiap perubahan, di balik setiap peristiwa, tetap ada kasih Allah yang menuntun Yunus, tetap ada kasih Allah yang menjaga Yunus. Pengakuan Yunus bahwa Allah berdaulat atas alam semesta, Allah berdaulat atas dirinya, dan juga pengakuan Yunus bahwa kesalahan-kesalahannya yang menyebabkan semua ini terjadi, ini adalah awal pertobatan, awal dari evangelisasi diri. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita dapat belajar dari Yunus. Meskipun Yunus memiliki kerapuhan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, tetapi Yunus tetap dikasihi Tuhan. Yunus tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi evangelis bagi orang banyak. Yunus diproses, dibentuk di setiap perubahan-perubahan yang terjadi agar Yunus semakin kuat, agar Yunus juga semakin bertumbuh di dalam imannya, semakin dapat melihat kehadiran Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan
bagi dirinya dan juga bagi orang banyak. Kita pun sama, di balik kerapuhan-kerapuhan yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yakinlah bahwa Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menjaga hidup dan kehidupan kita. Kita diproses, kita dibentuk melalui situasi-situasi, melalui perubahan-perubahan yang terjadi, agar kita dapat bertumbuh di dalam iman, agar kita dapat yakin dan percaya, dan dapat melihat kehadiran Tuhan sebagai sumber kasih dan keselamatan di dalam hidup kita dan juga di dalam hidup orang banyak. Sebagai penutup, saya ingin merangkum bagaimana kunci mengatasi kerapuhan diri yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, tetaplah berdialog dengan Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdialog dengan Tuhan di dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan menjauh, jangan juga menghindar dari panggilan Tuhan. Yang ketiga, beranilah melangkah di dalam setiap perubahan yang terjadi. Mungkin kita tidak mengerti pada saat itu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi yakinlah bahwa Allah berdaulat di dalam hidup, di dalam kehidupan kita, dan yakinlah bahwa semua yang terjadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Semoga renungan singkat ini bermanfaat, membuat kita dapat bertumbuh di setiap perubahan yang terjadi. Tetap setia, tetap semangat, biar lu jadilah terang.